kita lanjutkan ya sambil berjalan. Saya menjelaskan tentang mengulang tentang arti teleos gitu ya. Dalam arti banyak, teos itu puncak tujuan atau penggenapan atau kelengkapan, dan sudah saya jelasin kan di depan. Kalau di dalam makalah ini halaman 6, itu artinya Yesus adalah yang kita bisa mengerti dengan bahasa ini ya, bahasa kita, titik pusat ya, pusat atau titik edar. Jadi selain masuk, dia juga mengembangkan dan dia mendistribusikan. Jadi hidup orang percaya itu nggak bisa dia cuma menerima sesuatu, dia harus kembalikan. Jadi berbahagialah orang yang bukan hanya menerima, tapi yang lebih berbahagia dalam memberi. Ya, itu hidupnya Kristus. Otoritasnya juga sama, komandonya sama. Yesus sebagai kepala itu komando. Ya, dia sebagai imam besar itu dari otoritas kerohanian. Terus titik pemerintahan, titik pertumbuhan. Nah, ini titik pertumbuhan ini baru ditemukan oleh Profesor Timothy Keller. Saya lagi pesen bukunya, Gospel Center ini ya, perkembangan gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, gereja dia sedang berkembang hebat sekali. Gerejanya ini ya, dari lupa saya, gereja Presbyterian juga. Dan lagi berkembang luar biasa, dan dia memakai seperti gereja kita di sini. Ya. Dan dia mengembangkan itu sudah 12 tahun. Dia khotbah yang seperti kita khotbah itu dia sudah 12 tahun. Kita baru 4 tahun belakangan ini ya. Nah, dia sudah 12 tahun dan memang ibarat itu orang-orang berpengetahuan banyak ya. Nah, akhirnya mereka sadari titik pertumbuhan itu adalah bukan pada hal-hal yang diberi dunia, tetapi iman pada Kristus itu yang ditumbuhkan. Nah, kita mau sekolah minggu dan remaja, madya, dan nanti sampai ke usia lansia, itu titik tumbuhnya itu yang harus dikasih dulu. Jadi pertemuan mereka dengan kuasa Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan agama baru, bukan tradisi baru, bukan gereja baru, bukan, tapi manusia baru. Itu yang ditekan oleh Timothy Keller. Jadi waktu seseorang ke gereja, kemarin saya juga besuk juga sama. Jadi bukan dia datang gereja cuma mendapatkan, oh saya jadi tenang di gereja, bukan. Anda sekarang manusia baru, harus ketemu ini. Jadi dia harus tahu bahwa dia sedang diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru yang sudah tidak lagi bisa hidup dalam kegelapan, dalam daging, dalam sifat kedagingan dunia itu. Nah, kalau dia di dalam ada manusia baru itu yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada sahabatnya Nikodemus. Jadi Nikodemus itu pikirnya dia adalah orang yang beragama, itu sudah orang yang manusia baru. Tidak. Dan tidak mungkin dilahirbarukan dengan pengetahuan seperti teologi, termasuk teologi. Enggak. Kita dilahirbarukan karena apa? Pertemuan firman yang hidup itu dalam hati kita, dan terus Roh Kudus itu menganugerahkan kelahiran baru. Nah, setiap orang percaya harus memiliki ini. Tidak bisa tidak. Harus. Dan kapan titik pertemuan itu? Kalau saya ingat, saya umur 11 tahun. Titik pertemuan itu. Ada dimensi pendewasaan ada gitu ya. Tapi titik pertemuan saya ketemu Tuhan dan saya betul-betul mengerti Tuhan dan saya mengasihi Dia sepenuhnya, dan sampai saya itu nggak bisa memikirkan dunia lain kecuali memikirkan Tuhan. Dan seolah-olah waktu saya dipanggil itu dunia ini nggak ada kemuliaannya, hanya Tuhan yang bisa muliakan. Nah itu ya, terus mengalami ya, ujian-ujian. Nah itu di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari titik poros, titik pusat, termasuk titik kesatuan gereja. Nah, setelah gereja itu bisa bersatu bukan karena dipanggil untuk bersatu, termasuk bersinode, termasuk berkelompok atau bersekutu, tidak. Kesatuan gereja tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Nah, itu titik. Artinya apa? Tidak mungkin kamu usahakan, ayo bikin persatuan, bikin perkumpulan, tidak akan bisa. Kesatuan adalah kesatuan, sekali lagi saya katakan tadi. Ini adalah kesatuan roh, kerajaan roh. Jadi bukan kekuatan manusia. Jadi kalau saya ketemu dengan Pak Roni kemarin ya, hari Sabtu kita, itu kesatuan roh. Dia dengan saya gerejanya beda sekali, tapi punya satu penyembahannya sama, satu semangatnya sama.
Kita mau Kristus yang dimuliakan sampai ke Malaysia, sampai ke daerah pelosok-pelosok. Tidak ada nama lain, bukan cirinya, tapi bagaimana membawa Kristus dikenal mereka. Nah, itu satu. Jadi titiknya adalah Kristus yang memberikan misi dan kekuatan, kuasa, ya. Dan di situ juga saudara akan bertemu dengan kesatuan kekal Tritunggal. Itu dasar kesatuan gereja. Yang saya tidak bahas di sini. Pusat pelayanan gereja dan lain-lain. Pekerjaan terpenting dari Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Yohanes 16 ayat 14, 8-10 dijelaskan di sana pekerjaan yang paling penting dari Roh Kudus dan terutama, terultimat pekerjaan Roh Kudus adalah membawa orang, setiap orang untuk apa? Mengaku, mengenal, dan menyembah, memuliakan, memiliki Kristus. Ya. Jadi kalau lihat gereja-gereja yang boleh dikatakan nuansanya itu Roh Kudus yang kuat sekali, tapi waktu kita lihat tidak pernah mengajarkan Yesus di sana. Saudara, itu bukan Roh Kudus. Bisa ngerti maksud saya? Mungkin jemaatnya bisa menyanyi Yesus ku cinta kau, gitu ya, bisa. Tapi hidupnya mereka tidak tahu Yesus. Ajaran Yesus apapun mereka nggak tahu. Dan saya pernah tanya banyak orang gitu ya, pemimpin-pemimpin gereja yang ngantor saya gitu ya. Terus waktu di lobi hotel itu, terus saya tanya dia, menurut kamu Yesus itu bagaimana kamu miliki? Maksudnya Bapak apa? Nggak ngerti ya. Bisa nggak ngerti gitu. Yesus maksudnya Yesus apa Pak? Coba saudara. Jadi waktu saya berkata tentang bagaimana Kristosentrik itu dialami oleh mereka, saya tanya aja mereka nggak ngerti ya. Apalagi kita lihat hidupnya di dalam, kita nggak ngerti lagi deh. Waktu saya jelasin dan waktu saya ngomong, oh, saya nggak pernah mikir itu Pak. Yang penting kan jadi orang Kristen yang baik aja lah. Nah, saudara, saya tanya, apakah orang seperti ini bisa masuk dalam kerajaan kekal? Saya katakan tidak. Dengan jujur saya katakan, kan yang penting orang Kristen baik Pak, rajin ke gereja. Tidak. Saya beritahu, Bapak pun itu di luar. Bukan itu orangnya. Apakah saya ada betul-betul Kristus itu menjadi raja dalam hati saya? 40 hari Bilbred puasa. Saudara baca bukunya Bilbred. Kalau nggak salah di perusahaan kita ada. Biru bukunya. Nah, saudara, di sana dikatakan 40 hari. Dia berdoa, Tuhan sebenarnya apa maumu Tuhan? Dia berdoa sampai hari yang ke-14. Dan waktu dia divonis oleh dokter, kamu nggak bisa puasa seperti ini, harus diatur. Karena dia tidak makan, tidak minum puasanya. Akhirnya dia harus minum dan harus makan atau berapa waktu. Dan dia akhirnya dia diberikan jelas oleh Tuhan dan bagaimana bisa dikenal oleh Tuhan. Dan dia kemudian dan seseorang yang saya lupa pada waktu itu memakai kamera dan kemudian disebarkan. Terus ada file masih kuno, masih hitam putih waktu itu. Terus bagaimana Tuhan diperkenalkan. Terus dia berdoa, Tuhan, aku bukan orang produser, aku bukan orang bisa ini, gak ngerti saya soal dunia broadcasting, saya gak tahu sama sekali. Tapi Tuhan katakan, kamu yang kerjakan. Dan dia berdoa. Dan film Yesus yang sudah dilihat 1,7 miliar manusia, itu dari puasanya Bilbred 40 hari. Saudara nggak pernah tahu sejarahnya. Dia berpuasa dan dia betul-betul serahkan hidupnya. Dan setelah dia bertemu dengan suara Tuhan itu, dan dia jelas mendengarkan itu, supaya semua orang tahu. Jadi dia disuruh memfoto atau memberikan kemuliaan Kristus melalui alat-alat itu semua. Dan dia berdoa, semua ditatang Tuhan selama kurang lebih 5 tahun dia kerjakan. Dan akhirnya jadi film itu. Bukan dia kerjakan, dia dapat visinya dia, tapi kerjakan orang lain semua. Dan ratusan orang, ribuan orang membantu dia akan terwujud film Yesus itu. Dan sampai hari ini di beberapa suku masih disetar, termasuk dengan The Passion of Christ, ya, di situ. Nah, setelah ini keribuan di sana. Jadi pusatnya jelas. Pekerjaan Roh Kudus itu apa?
Saudara, tidak ada yang lain kecuali semua dibawa untuk mengenal Kristus. Saudara baca Injil Yohanes. Apa tujuan Injil dicatat? Supaya orang percaya kepada Mesias Anak Allah. Betul ya? Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi kenapa Yohanes tulis segini banyak ditulis oleh dia? Untuk apa? Supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu percaya itu memperoleh hidup kekal dalam namanya. Ini Injil. Lukas sama, Markus sama, Matius sama. Semua tujuannya apa? Membawa orang mengenal Kristus. Saya tanya sekarang, saudara pernah membawa Yesus kepada orang lain? Saya waktu diberitahu teknik, ya, wah, nggak ada teknik bisa ngalahkan firman Tuhan. Teknik masih mending 4 hukum rohani yang itu ya, Kristus bertata itu, karena yang bikin Bilbran metode itu. Tetapi saya tanya, saudara seperti yang tadi, apakah ada orang yang mau hidupnya sungguh-sungguh seperti Kristus dan dia menyatakan itu dan dia sharekan dengan itu? Jadi kalau saya bertemu dengan orang yang pintar, nggak butuh duit dari saya, nggak butuh apapun. Saya pernah sharing dengan orang pintar, ya, udah wah pintar sekali. Dia ngomong apa? Bapak dengan saya soal pengetahuan, saya boleh menghina Bapak, tapi kalau firman saya dengarkan Bapak. Saudara mengerti maksudnya? Jadi dari segi pengetahuan kamu ngomong soal obat-obat tergini, wah kamu tuh di bawah saya jauh, saya tuh dokter di atas sana. Jangan ngomong itu. Waktu khotbah juga, jangan ngomong itu, jangan. Kamu ngomong yang saya itu butuh jiwa saya, firman itu. Billy Graham di depan mahasiswa Oxford. Kemudian dia siapkan khotbah banyak. Wah, dia baca khotbah putih dia. Wah, kutip sana sini, terus dia khotbah. Tadi dengar satu profesor datang kepada dia. Bill, don't preach like that. It is not you. Jangan khotbah seperti itu. Itu bukan kamu. Itu kami. Tapi kamu khotbah seperti uratan Tuhan. Akhirnya dia buang semua catatan. Dia baca Alkitab malam itu, tunduk pada Tuhan, wassalam bekerja, dan dia jelaskan seperti yang Tuhan berikan pada dia. Nadanya sama, bertobat. Saudara ngerti maksud saya? Jadi apa yang Tuhan berikan itu saudara nggak bisa macam-macam, nggak bisa pimpin dan nggak bisa otak-atik. Dan otoritas itu saudara nggak bisa lawan. Tuhan udah kasih, saudara nggak boleh iri juga. Kenapa dibikin saya? Nggak bisa. Kita di dalam seluruh kehidupan, makanya saya katakan dalam perjanjian Tuhan, di dalam tubuh Tuhan ada perjanjiannya. Mata punya pekerjaan sendiri, telinga punya pekerjaan sendiri, tangan punya pekerjaan sendiri. Tidak boleh ini dilawankan. Oh ini nggak butuh kamu kok, nggak usah, nggak bisa. Dalam satu perjanjian tubuh Tuhan, kita saling membutuhkan. Dan tidak ada orang yang tanpa talenta. Ya. Nah, dan saya bisa mengerti orang ini bisa di sini tempatnya, ini Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi di sini nggak bisa. Kenapa? Nggak tepat. Karena dia pakai di sini. Nah, saudara cari itu panggilan ini, panggilan hidup kita. Ya. Oke, saya akan membahas tentang ayat yang khusus ini ya hari ini. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Nah, saudara, istilah sekeliling atau dikelilingi itu banyak sekali ya di kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 4. Perhatikan. Ya, yang gambaran ini ya secara sederhana mewakili firman Tuhan ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Saya akan baca ayat yang
Satu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang Daud yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, bunyi tanduk sebenarnya, artinya tanduk yang gitu ya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara perhatikan. Jadi Yohanes diminta naik ke mana? Coba gambar ini. Yohanes kan melihat gambar ini kan. Terus dia diminta naik ke mana? Naik ke sini. Dikatakan di situ, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sudah. Jadi artinya sudah, secara roh Yohanes itu dibawa Tuhan untuk melihat apa yang dilihat Tuhan. Jadi rohnya yang dibawa oleh Tuhan, bukan tubuhnya. Nah, saudara, ini adalah dunia roh. Jadi waktu kita membaca kitab Wahyu, saudara harus percaya dunia roh. Kalau tidak, saudara nggak bisa baca ini. Ini adalah dunia roh yang dilihat, diizinkan oleh Tuhan. Rasul Yohanes itu bukan hanya melihat, tetapi menuliskan satu persatu semua kejadian. Ini luar biasa ya. Apa yang harus terjadi sudah ini? Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Tahta itu ya, di tahta itu duduk seseorang. Ada seseorang di sini. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis. Perhatikan, yang di sini ini ada lingkarannya permata yaspis. Ya, terus kemudian permata sardis dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gila-gilaan bagaikan jamrut melintasi. Ya. Terus kemudian 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Tahtanya tua-tua itu ya. Di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan tahta itu keluar kilat. Dari sini keluar kemana? Sudah tahu? Cahayanya kemana? Menerangi tua-tua. Menyambar-nyambar semua. Kemuliaan Tuhan di sini. Ya. Terus, dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah, mewakili kelengkapan pekerjaan Roh Kudus yang sudah sempurna. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca. Di depan tahta ada lautan kaca di sini. Ini lautan kaca. Ya, jadi ini lautan kaca. Bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata. Jadi 4 makhluk ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Saudara perhatikan, makhluk-makhluk itu bersayap 6. Jadi 2, 3 pasang. Jadi 6 ya di sini. Menunjukkan kelengkapan penyertaan malaikat-malaikat yang ada di sini dan menyertai pemberitaan firman Tuhan atau Injil. Jadi 4 itu binatang mewakili kuasa Injil. Jadi bukan tafsiran bapak-bapak gereja mengatakan oh ini Markus, ini Matius, itu bukan ya, karena setiap bapak gereja beda-beda. Termasuk Agustinus ya. Bukan, ini adalah inti pengertian makna daripada Injil. Yang pertama, maknanya itu adalah singa. Otoritas tertinggi, kekuatan, keberanian berasal daripada firman Allah. Ya. Terus lembu itu melambangkan satu kuasa pelayanan dan ketaatan yang tidak dibantah. Jadi kalau kita melayani dengan kuasa penyertaan daripada keberanian dari firman, dan saudara tahu kebenaran, dan saudara setia dalam seluruh pelayanan, dan kemudian saudara punya kerendahan hati dan memiliki kepandaian tapi kerendahan hati yang sangat tinggi. Jadi semakin pintar semakin rendah hati, semakin tinggi semakin ke bawah, semakin padi itu semakin banyak isinya, dia semakin merunduk. Nah ini ya, kerendahan hati dengan kecerdasan yang luar biasa dari manusia, dan kemudian muka manusia, dan terakhir adalah burung nasar. Apa arti burung nasar? Selalu mendahulukan dan mencari hadirat Tuhan.
di sini. Jadi keempat unsur inilah yang membawa gereja Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Inilah Injil. Jadi keberanian di dalam kebenaran dan tidak pernah takut pada siapapun, kemudian memiliki ketaatan dalam pelayanan yang sangat tinggi, submisif, dan kemudian memiliki berjuang mencari kecerdasan dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Dan terakhir apa saudara? Di sini selalu seek ye first the kingdom of God. Jadi selalu kemuliaan Tuhan yang didulukan. Selalu kemuliaan Tuhan. Saudara tahu di sini ada 2 kali, 2-3 kali malaikat-malaikat disembah oleh Rasul Yohanes. Jadi malaikat karena pemandangan yang hebat, Rasul Yohanes kaget dan dia disembah malaikat. Langsung malaikat kata, jangan sembah aku. Tidak boleh disembah kecuali anak domba Allah. Jadi malaikat pun diberi kuasa, tidak boleh diagungkan disembah. Jadi kalau kita lihat, apalagi ini kan di sini, apalagi di gereja, termasuk di rumah kita. Jangan seneng, papamu tuh lebih baik ya. Kalau ini seorang anak, pernah anak saya tanya, ada anak gitu, kamu gak mau mama? Aku benci mamaku, aku seneng papaku. Nah, saudara, berarti saudara itu di sini tidak memiliki kesatuan perjanjian. Anak tidak boleh meninggikan papanya, merendahkan mamanya. Ini baru saat keluarga. Kalau ada, kita dengar, saya dengar, semuanya anak saya, gitu ya, terus mengagungkan saya, terus menghina istri saya. Saudara malah, aduh, bener aku juga dari istri saya. Nah, saudara sedang merusak tatanan surga ini. Kalau aku mau. Sebodoh-bodohnya, serendah-rendahnya pendidikan istri atau suami, atau dalam hal ekonomi dan semuanya, dia di tempat Tuhan bersama dengan kamu tidak boleh dihina. Termasuk anak kita. Maksudnya ini ada pengetahuan surgawi. Tidak bisa. Jadi ini yang bertata dalam seluruh hati, keluarga, pekerjaan, di sini. Kalau saudara menerapkan ini dalam seluruh hidup kita, termasuk dalam bisnis, saya percaya kita jadi bos yang disukai oleh anak buah kita. Saudara kalau mau baca ini, CEO, Christ is our CEO, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Dia mengatakan, di pabriknya, Yesus direktur saya, bukan saya. Jadi dia menempatkan diri sama dengan pegawai. Ada nggak bos seperti ini? Saudara baca itu CEO, kayaknya luar biasa. Ada 20 atau 50 tokoh dunia yang hidupnya Kristus memimpin pabriknya, memimpin usahanya. Saudara pikir nggak bisa? Nggak ada, bisa. Dan saya kemarin dengar di Jakarta ada suatu perusahaan yang mengagungkan Kristus. Dan itu bisa. Dan beberapa anak muda di gereja kita yang mau bisnis baru, saya ingatkan ini, letakkan Kristus tertinggi dalam bisnisnya. Dengan pengajaran-pengajaran dengan hati, otoritas, kebenaran, terus punya belas kasihan yang tinggi dalam kerajaan Allah ini. Saudara, itu adalah kuasa yang luar biasa. Tidak bisa diajar oleh dunia. Saudara percaya macam James B. tidak bisa ngajarin. Tung di semua ini nggak akan bisa ngajarin. Saya ngajar bukan karena saya, karena Roh Tuhan juga. Betul. Soal ilmu ini nggak akan bisa diajarkan manusia yang tidak tahu hati Tuhan. Nggak bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara tahu ya 4 kekuatan ini. Nah perhatikan ya. Ke-6 sayap, ya kan 3 pasang, dan seluruhnya malaikat itu yang binatang di sini yang lambang ini ya, semuanya muka, depan dan belakangnya penuh dengan mata. Saudara tahu artinya apa? Tuhan tidak pernah tutup mata mengawasi kamu. Tuhan tidak pernah melupakan kamu. Tuhan tidak pernah tidak setia. Jadi dia menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam pemeliharaan dan penjagaannya kepada setiap orang-orang di sekeliling ini.
Dan bukan hanya itu, saudara. Penjagaan Tuhan juga kepada malaikat-malaikat semua. Yang luar biasa. Ya, terus yang terakhir, apa yang dikatakan oleh binatang itu? Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam. Apa yang disuruhkan, saudara? Mulai dari zamannya Yesaya, mulai dari Musa dan semuanya, saudara ingin tahu apa yang disuruhkan di surga dan apa yang kita suruhkan nanti di surga. Dan yang seharusnya kita suruhkan di sini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atasnya itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka saudara perhatikan, setiap kali kudus, kudus, kuduslah Tuhan, apa yang terjadi? 24 Tuhan ini tersungkur. Setiap kudus, kuduslah, tersungkur lagi. Kudus, tersungkur, kudus. Setiap kali juga. Jadi saya ingin tanya, di gereja itu yang penting apa sebenarnya? Tema apa yang terpenting? Dan selalu saya kalau khotbah tekankan ini terus, kekudusan. Apa arti kekudusan? Saya beda dengan dunia. Saya milik Tuhan, bukan milik dunia. Hidup saya bukan milik dunia. Hidup saya milik Tuhan. Jadi cara berpikir saya bukan cara dunia, caranya Tuhan. Nah, saudara, ini kalau tidak, saudara tidak terus. Gereja banyak berzina dalam pelayanan karena pikiran dunia masuk dalam pikiran pelayanan. Kita berzina. Perjinan rohani bukan hanya perjinan fisik, tapi cara berpikir, cara pola masuk ke sini. Tidak bisa. Saya beri contoh. Ini contoh. Saudara, ini contoh betul. Jika ada tetanggamu yang perlu makan dan kamu bisa kasih makan, Tuhan mengatakan pada waktu akhir zaman, waktu aku lapar, kenapa kamu gak kasih aku makan? Tuhan, saya pengen makan, nggak ada orang lapar kok. Dan Tuhan pakai orang di sebelah tetangga yang dalam kesulitan hidup, tidak bisa hidup dengan baik. Dan kamu anak Tuhan, punya hati ini. Terus lihat, tidak ada belas kasihan, nggak ada. Terus Tuhan tanya, di mana kamu waktu aku lapar, aku telanjang? Kita ngomong, nggak tahu Tuhan, kapan Tuhan telanjang? Berarti saudara tahu apa? Jadi orang-orang yang tidak di dalam ini tidak memiliki kepekaan terhadap belas kasihan Tuhan. Tidak pernah perhatian dengan sekeliling, dengan orang yang diserahkan Tuhan untuk kita kasih. Saudara, kalau kita urut sebenarnya adalah satu, suamimu dulu, anakmu dulu, perhatiin kan? Kemudian orang sekeliling rumahmu siapa? Kamu perhatiin kan? Terus setelah itu baru dunia luar. Kan gitu. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, ini kecil aja. Bisakah kita melihat